landing page harus sesuai level awareness audience dan produk Anda. Karena semua produk hijab bukan unaware lagi levelnya. Ingat ya? Yang tadi ada unaware, product aware, solution aware. Harus tahu. Kalau hijab itu dia sudah bukan ada di unaware. Ya, dia sudah di product aware. Ya. Orang sudah ngerti produknya, cuma belum tahu produk kita, gitu kan? Nggak usah dibahas bagian aware apakah kamu punya masalah. Kemudian triple S. Nah, ini yang penting. S yang pertama adalah skip. Skip yang dimaksud adalah pengunjung landing page Anda memiliki kebiasaan skip. Ya, kita sudah masuk ke eranya manusia skip. Ya, bahkan ada yang bilang kita masuknya ke sudah masuk ke eranya silent, manusia silent. Ya, kumpul-kumpul tapi sama handphone, silent, nggak berisik, diem aja pada handphone semua. Ya. Skip adalah pengunjung landing page Anda memiliki kebiasaan skip, melewatkan hal-hal yang tak penting, tak begitu penting. Mereka akan mencari poin-poin penting yang mereka butuhkan. Apa poinnya? Lah ini tadi 6. Skip. Jadi kalau lihat landing page itu kan teman-teman nggak satu-satu dibaca pelan, nggak kan? Tek, skip, oke, skip. Yang paling cari apa? Harga, ya kan? Udah pengen, oh harganya segini, skip, nggak akan dibaca semua kok. Ya, itu yang pertama. S yang kedua scroll. Pengunjung itu nggak betah lama diem di landing page, pasti dia scroll. Makanya supaya betah, bukan betah ya, nggak betah sebetah-betahnya, nggak akan betah sampai 1 jam, nggak mungkin. Ya, dia hanya beberapa detik doang. Dia supaya scrollnya enak, buatlah nyaman, ringan, enak dilihat, agar mereka mencari hal penting dan mendorong untuk mau. Selain ada 6 hal tadi, dibuat scrollnya enak, pakai warna yang bagus, pakai gambar, pakai icon. Jadi 6 poin ini tambahin, siapa cantik dengan warnanya, dengan ada icon-icon, ada gambar-gambar yang membuat jadi lebih cantik. Fotonya, ada video lebih bagus lagi. Sekarang scrollnya enak. Wah, ada videonya dilatih. Oh, ada gambarnya. Scroll ya. Nah, yang terakhir, scan, yang membuat mereka memperhatikan, menimbang, dan mencari-cari. Ini scan. Dia scanner. Mencari, menimbang, perhatikan. Ya. Maka buatlah susunan landing page yang tepat. Jadi gini ya. Walaupun saya tahu, saya tahu nggak semua mereka baca, seperti landing page punya klien ini ya, misalnya ini. Saya tahu mereka nggak akan sampai dibaca ini yakin saya nggak dibaca nggak sampai selesai nggak dibaca. Saya yakin. Tapi kenapa tetap tulis? Loh, ini untuk untuk menyelesaikan ini nih, scroll. Supaya di scroll tuh nggak kosong banget. Masa cuma produk, harga, udah aja. Loh, apaan sih ini? Ada dia close. Supaya scrollnya enak, maka dibuatlah lebih lengkap gitu kan. Ada ininya, walaupun nggak dibaca tapi matanya nyaman, nggak nyaman. Oh iya, tapi tetap dia scroll dengan kelakuan yang pertama ini, dia tetap skip, di skip tuh tetap aja. Ini nggak enak dibaca tapi scroll dan skip, oke lewat. Tapi membuat dia interesting gitu. Nanti dia berhenti di beberapa poin yang 6 tadi. Nah, dia akan berhenti di sini aja. Nanti dia mungkin akan berhenti di sini nih. Nah, ini berhenti satu-satu. Kalau nggak penting juga lewat, yang nggak dia butuhkan. Wah, ini baru dia berhenti. Oh, ada ini warnanya. Terus lewat lagi. Oh, ini harganya. Nah, udah. Jadi itu yang dia cari. Terakhir scan. Dia memperhatikan, menimbang, mencari-cari. Ya. Maka strukturnya jangan lompat-lompat. Ya, dia mencari-cari. Hot buttonnya juga ada temukan. Hot buttonnya itu tombol yang membuat dia desire gitu, mau beli sih, cari-cari gitu. Nah, makanya kita harus tahu itu ada lembaran yang nanti kita isi habis ini. Nah, untuk memenuhi kaidah skip, maka harus ada 6 ini ya, untuk skip. Karena orang skip, mereka mencari 6 poin ini. Oke ya. Untuk memenuhi yang kedua, scroll, maka dibuat ringan, enak dilihat dan dibaca, seperti yang saya bilang tadi, bergambar namun tidak berlebihan, dimainkan warnanya, jadi warnanya jangan berubah-ubah, tiba-tiba orange, pink, biru, hijau, wow, ini apa ini? Kayak sekolah TK.
Jadi warnanya harus relate antara iklan dengan landing page harus sama, senada. Kalaupun main warna jangan lebih dari 3 warna. Kalau bisa 2 warna aja, tapi satu masih masuk gitu. Jangan jomplang jadinya. Warna-warna yang masuk. Kayak ini cuma mainin warna ini doang tuh, warna coklat sama warna ini, nggak ada lagi. Nggak tiba-tiba jreng jadi warna belakang ini warna hijau gitu, ini warna enggak. Yang beda cuma tombol belinya aja. Ini merah juga masih masuk ke sini kan. Atau ini juga sama, dia warna pink mainnya, nggak ada lagi, nggak berlebihan dia. Jadi walaupun mainkan warna, tapi tetap dalam koridor yang pas. Terus diberikan tanda khusus untuk poin-poin penting. Nah ini untuk membuat scroll, dia poin-poin penting dikasih tanda khusus. Apa poin pentingnya ini nih? Ya, khusus itu kayak headline pasti besar. Ini kan khusus nih, dan dia seblok begini headline doang. Itu penting. Setelah headline apa? Testimoni juga dikasih di sini nih. Oh ini nggak ada testimoni. Di sini nih. Nah dia dibuat khusus ada testimoni. Ada bloknya gitu khusus. Ya, manfaat produk juga sama, dibuat khusus lah gitu gambarnya kayak gini nih. Nah ini khusus nih, alasan kenapa dibuat bloknya khusus. Kemudian terakhir scroll ya. Sorry, ini scan maksudnya. Ini penting nih, ini terakhir. Mereka mencari alasan-alasan yang mendorong mereka untuk membeli. Mereka nyari-nyari, scan, memperhatikan, menimbang-nimbang. Nah, ini harus ada 5 ini yang harus ada di landing page kita. Ini belum dibahas nih, ini yang baru. Need, urgency, desire, trust, money. Paling pertama need. Apakah mereka butuh, benar-benar butuh? Karenanya, supaya mereka butuh, sertakan manfaat dan fitur produk. Sehingga mereka jadi, oke, butuh nih. Terus urgency, apakah mereka ini butuh banget? Harus, kalau nggak beli ini, apakah akan jadi gimana gitu atau enggak? Kalau enggak, ya mereka nggak akan beli. Maka dibuatlah poin-poin yang menyakitkan kalau mereka nggak beli produk kita. Ya, kalau produk, nggak semua produk, tapi kalau kayak bisa, sebenarnya bisa kayak pakai diskon terbatas gitu bisa, tapi itu bukan mainan saya. Jadi saya nggak suka yang gitu, kurang suka yang bombastis gitu. Yang diskon beneran diskon, bukan diskon yang dinaikkan gimmick, nanti ya memang mau launching aja, ntar dinaikkan lagi, kan gitu, memang beneran diskon. Jadi enaknya agensi itu di misalnya ini bisa grand launch special price, daripada dikasih diskon harga coret, lebih baik bilang grand launch special price. Ini dia mikirnya nanti harga bakal naik gitu. Nah, kan belum tentu juga. Itu satu. Atau dibuat seperti misalnya stoknya terbatas, agensi. Atau kalau screen kecantikan nanti bisa bilang gini. Bayangkan kalau tidak diatasi dengan cepat, apa yang akan terjadi? Bagaimana wajah selanjutnya jika tidak dirawat dengan cepat? Nah itu kan urgensi. Wah, butuh banget nih. Ya. Hemat BBM juga sama. Itu kenapa saya bilang itu, karena saya belum lama ini baru mau beli penghemat BBM kemarin tuh. Dia bikin, bayangkan jika ini dibiarkan, berapa lagi uang yang harus dikeluarkan untuk membayar BBM yang padahal bisa ditekan biayanya. Itu urgensi. Ya juga ya, buru-buru walaupun harganya mahal, oke deh, urgent, butuh, daripada dibandingkan dengan harga bensin sekali ngisi sekian, wah kalau dipakai ini lebih murah. Terus desire, ini alasan membeli orang ya, ada 5. Karena dia need, urgency, dan desire. Dia hasrat, maka kasih testimoni, kasih alasan kenapa beli produk kita. Foto produknya mendorong mau beli, jangan foto produk yang biasa. Kalau bisa pakai jasa, sekarang murah-murah kan, banyak di Instagram, cari aja jasa foto produk murah-murah. Dibanding kita foto sendiri pakai HP, wah apalagi diiklanin, wah sayang, mending pakai jasa aja. Kalau nggak bisa, murah-murah sekarang dicari aja jasa foto produk, bahkan cuma 100.000 apa ya untuk satu produk dengan angle banyak yang bagus lagi.
kirim barangnya ke sana gitu. Terus trust, berikan garansi dan sertakan info-info di bawah landing page Anda. Ini seperti yang saya bilang tadi ya, di bawah alamat buat orang trust. Terakhir money, pastikan harganya sesuai dengan kantong target market. Nah, marketnya siapa, harga yang cocok buat mereka seberapa. Ini penentuan harga tuh ada ilmunya juga, sesuai dengan market nih. Harga itu harus lebih murah dibandingkan value yang didapat. Bukan harus murah ya, tapi dibandingkan dengan value. Nah, saya yakin teman-teman ini sudah paham soal ini. Jadi harga harus lebih murah dibandingkan value yang di-deliver. Karena bisnis adalah mendeliver value, mendeliver sebuah nilai, dan dalamnya nilainya adalah manfaat gitu. Value terdiri dari dua hal, core value, kedua adalah added value. Gampangnya, core value itu adalah fungsi utama dari produk kita. Kalau kita hanya menjual fungsi utama, kayak jual beras, ya kita hanya menjual core value, maka nggak bisa mahal-mahal. Jual mahal malah ramai kan, ditangkap waktu itu, sampai viral, jual mahal beras, sampai ramai banget gitu ya. Maka harus tambah added value. Nah, sehingga apa? Harga yang dikeluarkan bisa sebanding. Contoh, misal saya jual ini, kira-kira Mas mau berani bayar berapa? Saya jual ini, yang bekas ini sekarang ini, saya jual 2.000 ya. Kalau saya jual 5 juta mau nggak? Gak mau kalau nggak saya. Gak mau kan? Pasti langsung viral, apa nih? Orang ngomong jual 5 juta. Ya, parah, karena nggak senilai, nggak se-value antara duit 5 juta dengan ini apaan, gitu kan? Nah, itu core value-nya fungsinya cuma buat nulis stok. Ini juga habis, paling dalam 5 bulan juga habis. Buat apa? Ya itu core value. Maka tambah added value. Added value-nya apa? Misalnya tintanya ininya di sini ada dilapisi emas gitu. Walaupun bisa jadi mahal nih. Tambahin ada kamera pengintai. Masalahnya relate nggak sama market? Market butuh nggak spidol yang ada emasnya? Nggak butuh kan? Jadi nggak akan dibeli juga. Percuma, meskipun bisa mahal loh ini 5 juta. Oke, gimana caranya? Lapisi emas, oke. Apalagi dari kamera pengintai, apalagi bisa adzan suara, apalagi dia bisa nelfon. Hah? Butuh nggak? Beli handphone aja, ngapain beli ini gitu kan? Nggak relate, jadi maksain. Ada tuh yang demi harganya naik dipaksa-paksain, dijel-jelin, value-nya dipaksa-paksa, nggak bisa. Harus relate, gitu ya. Nah ini harga harus lebih murah dibanding value. 2 juta bisa lebih murah, bisa dianggap murah kalau value-nya lebih mahal, ya. Tapi bahkan 100.000 bisa dianggap mahal kalau value-nya spidol. Ya, jadi jangan menganggap murah itu relatif. Apa dulu value yang didapat? Ya, jangan menyamakan semua harga. Nah, harus tahu marketnya siapa, value produk kita apa, harus tepat harganya. Maka sampaikanlah value tersebut dalam landing page supaya mereka, wah valuable banget nih kalau saya beli, pantas nih. Jadi harus landing page-nya harus dijelaskan value produk kita apa. Oke, ini apa lagi? Terus, selama ini saya masih mengamati, belum terjun langsung untuk ads. Nah, jadi ada problem yang menghalangi saya untuk praktek. Nah, problem ini yang mau saya tanyakan. Jadi paradigma teman-teman yang udah teman saya yang udah iklan, mereka selalu ngomong seperti ini. Kalau ingin main ads,